dorong mungkin dari DPR untuk memanggil dan saya kira rekomendasi untuk pemecatan, pemberhentian. Rekomendasi untuk pemecatan ketua KPU. Saya baca, kecuali yang bersangkutan memberi izin. Jadi sebetulnya problemnya emang sudah lama ada. Masalah ini sejak tahun 2022. Tetapi kita meski KPU sudah menarik kembali surat keputusan KPU nomor 731 yang dianggap dibuat hanya untuk kepentingan satu keluarga, seruan untuk memberhentikan total seluruh anggota KPU masih terus disuarakan. Apa jadinya jika lembaga yang berada di garda terdepan untuk melahirkan calon-calon pemimpin di negeri ini, tapi dengan sangat mudah dimanfaatkan mengubah undang-undang dan aturan lainnya hanya demi kepentingan orang per orang? Dan fatalnya lagi, menurut Ketua Komisi 2 DPR, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, aturan KPU yang bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini sudah ada sejak tahun 2022. Lalu apa sebetulnya isi keputusan KPU nomor 731 yang paling bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada? Simak penjelasan berikut ini, tonton sampai selesai, dan simak sikap tegas Ketua Komisi 2 DPR RI yang akan memanggil Ketua KPU dan anggotanya, walau sudah membatalkan keputusan KPU nomor 731, di akhir video. Ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di Pasal 2 Ayat 1 disebutkan, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Ayat 2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Jadi di Pasal 2 ini memberikan jaminan bahwa semua informasi publik harus dibuka dan bisa diakses oleh siapapun juga. Namun ada beberapa hal yang dikecualikan yang menyangkut privasi yang jika dibuka, bisa membahayakan seseorang dan negara. Informasi publik yang dikecualikan diatur di dalam Pasal 17. Dan salah satu poin yang sering disalahartikan beberapa orang termasuk tim kuasa hukum Jokowi adalah yang ada di huruf H.4 yang berbunyi, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan, atau poin 5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal. Komentar tadi yang dilarang, bukan dilarang ya, tidak bisa dibuka kecuali yang bersangkutan memperbolehkan. Apa saja yang seharusnya boleh untuk tetap dibuka? Kalau menurut saya buka semua. Harusnya buka semua. Buka semua. Kalau dulu kita buka. Buka semua. Ya, artinya adalah kembali yang kedulu lagi, bukan yang sudah ditandatangani sekarang ya Mas Arief ya? Gak mutu lah ini. 731 ini. Praktek KPU ini. Tapi kalau dari Bang Rifai sendiri memang setuju dengan tadi 6 karena memang rahasia begitu? Ya, terkait kalau saya undang-undang PDB kan memang lihat data kesehatan, data pendidikan itu close. Kalau yang lain-lain dibuka. Iya, udah. Itu memang peraturannya seperti itu gitu ya. Tapi kalau tadi dibilang katanya seharusnya dibuka saja, ini sebagai bentuk rasa. Enggak, yang Mbak Arif hasil tuh pendidikan yang ditutup setuju. Hasil kesehatan, MRI ditutup setuju. Tapi kalau ijazah buka. Memang kalau itu kan apa kaitannya dengan hak pribadi ya? Tapi katanya tadi ijazah dibuka kan tidak menyangkut. Enggak, kalau itu kan nggak ada nomornya. Beda pendapat. Kalau itu beda pendapat. Kalau nggak apa-apa. Beda pendapat. Data kesehatan close. Iya. Ijazah nggak ada nilainya kok, kecuali ada nilainya. Itu aja. Yang KTP nggak boleh juga. Kalau KTP kan ada NIK-nya. NIK-nya itu dilarang. Tapi kalau itu misalnya surat, ya setuju itu. Surat keterangan misalnya dia bebas narkoba. Nggak apa-apa untuk menunjukkan kalau dia memang benar-benar bebas narkoba. Surat keterangan persetujuan untuk nanti misalnya tidak pilot. Disampaikan aja. Kemudian, kalau ijazahnya tidak boleh dibuka? Enggak, harus dibuka kalau ijazah. Supaya orang tahu. Jadi nggak beli kucing dalam karung tadi. Ya gitu. Kucing mungkin yang takut ijazahnya kebuka itu hanya kucing. Kalau kucingnya cerdas, buka ijazahnya. Oke. Terakhir kalau gitu Mas Arief, sebaiknya bagaimana nih untuk kan ada pro dan... Mereka salah memahami arti kata seperti hasil-hasil evaluasi intelektualitas dan catatan kepribadian seseorang di satuan kependidikan sebagaimana yang tertulis di Pasal 17 huruf H.4 dan 5 tentang informasi publik yang dikecualikan, seolah-olah sama dengan ijazah. Untuk memahami poin ini dengan mudah, kita perlu memahami terlebih dahulu alasan kenapa ada informasi publik yang bersifat pribadi yang dikecualikan. Setidaknya ada dua alasan utama yaitu, 1. Menghindarkan seseorang dari tindakan penipuan. Dan itulah sebabnya, nomor pribadi seperti NIK, nomor HP dan nomor rekening seseorang tidak boleh dipublik. Dan kedua, menghindarkan seseorang dari perundungan atau bullying. Nilai kesehatan yang buruk seperti misalnya pendengaran yang kurang, memiliki penyakit kronis, nilai raport yang jelek, nilai STTB yang jelek, catatan bahwa seseorang berperilaku buruk selama sekolah, atau terindikasi seorang psikopat dan lain-lain kesemuanya berpotensi membuat seseorang dirundung atau dibully jika dipublish. Tetapi, ijazah, seperti ijazah sarjana misalnya, sama sekali tidak mencantumkan nomor NIK, nomor HP, nomor rekening, atau catatan buruk selama sekolah, catatan kesehatan dan lain-lain. Ijazah hanyalah sertifikat untuk membuktikan bahwa seseorang telah dianggap lulus. Perbandingannya adalah sama seperti sertifikat halal untuk sebuah produk roti misalnya.
Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sertifikat halal ketika selesai melakukan pemeriksaan terhadap sebuah produk roti. Roti terbuat dari apa, dan bagaimana cara pembuatannya, harus tetap dirahasiakan karena itu rahasia pribadi pemilik perusahaan. Tetapi sertifikat halalnya harus dipublikasikan, agar publik tahu bahwa produk tersebut halal. Demikian juga dengan riwayat pendidikan seseorang. Semua proses selama pendidikan seperti berapa nilai KRS, apakah dia berperilaku baik atau buruk selama kuliah, apakah dia mempunyai riwayat kesehatan buruk dan lain-lain wajib dilindungi, agar tidak mendapatkan perundungan atau bullying. Tetapi ijazah tidak wajib dilindungi, bahkan harusnya dipublish, agar semua orang tahu bahwa benar dia telah menyelesaikan pendidikan dari kampus tersebut. KPU pada akhirnya menarik surat keputusan yang melindungi beberapa dokumen presiden dan wakil presiden termasuk fotokopi ijazah. Namun demikian perilaku ini setidaknya sudah membuka mata publik bahwa ternyata KPU bisa membuat putusan yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Aturan yang dibuat semestinya berorientasi pada kepentingan umum, bukan untuk kepentingan orang per orang. Oleh karena itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda menyatakan tetap akan memanggil Ketua KPU dan stafnya. Sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, di tempat saya kan ada 8 fraksi, Bang Hotman. Tentu kami nanti akan mengagendakan memanggil mereka, itu pasti. Yang kedua, secara politik, tentu akan ada komunikasi kan di antara fraksi-fraksi. Saya bukan kepala lembaga negara yang kemudian bisa memutuskan sendiri. Tetapi bahwa ada kesepahaman, Komisi 2 itu sangat concern terhadap urusan yang seperti ini, itu iya. Dan karena itu kami nanti akan memanggil KPU, kendati sudah dibatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025, kita ingin mendengar kronologisnya. Karena bagi kami begini, pengaturannya itu emang harus dilakukan. Tapi bentuknya mungkin bukan keputusan. Kalau memang saat ini mendesak untuk dilakukan revisi terhadap peraturan KPU terkait dengan hal yang diatur seperti ini, ya Komisi 2 DPR RI membuka diri. Tetapi dari 16 item itu paling tidak terbagi 2. Ada yang memang bisa dipublish, ada yang tidak bisa dipublish. Tadi kita sepakat yang tidak bisa dipublish misalnya riwayat kesehatan. Kalau Ijazah menurut saya oke, nggak ada masalah. Orang kita mau daftar lamaran kerja aja CV dilampirkan ijazah, itu rakyat loh. Itulah pertanyaannya. Terus apa latar belakangnya? Kenapa ijazah aja yang sudah diterima oleh publik sebagai terbuka, kenapa harus tidak boleh diakses? Itu pertanyaannya. Ada PKPU nomor 19 tahun 2022 yang mengkategorikan memang seluruhnya itu termasuk informasi yang dikecualikan, kecuali saya baca, kecuali yang bersangkutan memberi izin. Jadi sebetulnya problemnya emang sudah lama ada masalah ini sejak tahun 2022. Tetapi kita menjadi Jika aturan yang bertentangan dengan undang-undang ini telah ada sejak tahun 2022, pertanyaan kita adalah siapa sebenarnya yang intervensi hingga KPU berani menerbitkan peraturan yang memberi peluang para pemalsu dokumen tidak terdeteksi oleh publik? Harap diingat bahwa ada begitu banyak kepala daerah dan anggota DPR serta DPRD yang diloloskan KPU, namun pada akhirnya dibatalkan setelah diprotes oleh rakyat karena menggunakan dokumen palsu. Apakah KPU menerbitkan aturan melindungi dokumen calon justru untuk mengamankan perilaku buruk mereka? Karena jika ini yang terjadi, alangkah sangat memalukan bahwa KPU ambil peran melahirkan pemimpin-pemimpin korup yang dari awal sejak mendaftarkan diri sudah menghalalkan segala cara agar bisa berkuasa. Jadi menurut kalian, setujukah jika semua komisioner dan staf KPU direformasi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe video ini, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.